Wanita memberikan segalanya demi membantu sang putra mahkota naik tahta. Tak disangka pada hari penobatannya justru ia menusuk leher wanita dengan pedang. Ia tidak tahu bahwa wanita itu terlahir dengan takdir burung phoenix. Hanya dengan mati dan terlahir kembali, ia bisa bangkit dari abu dan kembali dengan kekuatan baru. Saat ia membuka mata lagi, ia menyadari dirinya telah kembali ke gubuk jerami tempat ia dulu tinggal. Dan saat itu terdengar suara pertengkaran ayah dan ibu angkat dari luar. Ternyata, seorang kepala pelayan datang bersama para pelayan lainnya, dan mengatakan ingin menjemput wanita itu pulang. Padahal sejak kecil wanita itu telah dibuang. Sekarang tiba-tiba ingin menjemput kembali. Ayah dan ibu angkat curiga mereka punya niat jahat, maka mereka langsung menolak. Melihat pemandangan yang begitu familiar, wanita itu sadar dirinya telah terlahir kembali. Pada saat itulah, sang kepala pelayan yang biasa menindas orang lemah marah karena mereka tak mau bekerja sama, lalu memerintahkan pelayan lain untuk memukuli mereka hingga cacat. Di saat genting itu, wanita itu segera angkat bicara menghentikan mereka, dan memarahi mereka karena berani kurang ajar pada ayah dan ibu angkatnya. Kepala pelayan langsung bilang ia hanya menjalankan perintah menjemput wanita itu, dan karena dihalangi oleh orang tua angkat makanya ia marah. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ia langsung ditembak mati oleh wanita itu. Kemudian para pelayan yang datang juga ikut dihabisi, karena di kehidupan sebelumnya, adik angkatnya dihancurkan harga dirinya oleh kepala pelayan ini. Bahkan ayah dan ibu angkat yang tak bersalah pun dibunuh dengan kejam. Kini setelah hidup kembali, wanita itu tidak akan membiarkan hal serupa terjadi lagi. Lalu ia seret kepala pelayan dan para pelayan ke dalam rumah dan membakar mereka, agar ayah dan ibu angkatnya tidak ikut terseret. Wanita itu menyuruh mereka pergi mencari perlindungan pada gurunya, dan berpesan apapun yang mereka dengar nanti, jangan kembali ke rumah. Jangan cari tahu apapun tentang dirinya. Awalnya ia ingin membalas dendam seorang diri, namun ayah dan ibu angkat khawatir ia tak punya teman, maka mereka menyuruh adik angkatnya untuk menemaninya. Ternyata saat kecil wanita ini pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Anak itu ternyata seorang pangeran. Karena takut identitasnya ketahuan dan membahayakan nyawa gadis itu, ia memberikan separuh liontin gioknya sebelum pergi, dan berjanji akan menemuinya lagi saat dewasa. Entah bagaimana, ayah kandung wanita itu mengetahui kejadian ini, lalu bekerja sama dengan sang putra mahkota menjebak wanita itu. Putra mahkota berhasil mencuri liontin dari tangan si pangeran, sehingga wanita itu salah sangka, mengira putra mahkota adalah pria yang dulu membuat janji dengannya. Karena itu ia mengorbankan segalanya untuk membantu sang putra mahkota naik tahta. Tak disangka semua ini adalah bagian dari rencana licik mereka.